nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Baria, saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi, semester 6. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada manusia. Lalu, apa itu respirasi? Respirasi adalah pergerakan oksigen dari atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida dari sel ke udara bebas. Fungsi dari sistem respirasi ini adalah untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam rangka memperoleh energi. Lalu, apa saja organ pada sistem respirasi? Yang pertama adalah nasal atau hidung. Yang kedua adalah teka atau faring. Yang ketiga adalah pangkal tenggorokan atau laring. Yang keempat adalah batang tenggorokan atau trakea. Yang kelima, cabang batang tenggorokan atau bronkus. Yang keenam, cabang halus bronkus atau bronchiolus. Yang ketujuh, alveolus. Yang ke-8, diafragma. Nah, di sini kita dapat melihat gambar dari organ respirasi kita. Yang pertama itu adalah rongga hidung. Jadi nanti udara pertama awal melewati rongga hidung dulu. Kemudian nanti akan masuk ke faring, kemudian akan menuju ke laring, kemudian akan terus menuju ke trakea, dari trakea akan menuju ke bronkus. Jadi di bronkus ini nanti udara terbagi menjadi dua, atau bronkus itu terbagi menjadi dua, yaitu namanya bronchiolus. Ada bronchiolus kanan dan ada bronchiolus kiri. Jadi nanti udara akan menuju ke bronchiolus kanan dan kiri, kemudian menuju ke alveolus. Kita akan menjelaskan organ yang pertama itu hidung. Hidung ini yaitu tempat masuknya udara yang terdiri dari dua lubang atau kapum nasi yang dibatasi sekat hidung atau yang disebut dengan septum nasi. Fungsi dari hidung ini banyak, yaitu contohnya sebagai jalan nafas, menyaring dan menghangatkan udara, pengaturan kelembapan udara atau humidifikasi, dan sebagai indera penciuman atau resonator suara. Organ yang kedua itu adalah faring atau disebut dengan teka. Jadi faring ini adalah tempat persimpangan antara jalan napas dan jalan makanan. Jadi faring ini persimpangan antara pernapasan dan pencernaan. Letaknya itu di bagian belakang rongga hidung dan di mulut setelah depan ruas tulang leher. Jadi bagian-bagian dari faring ini ada 3, yaitu nasofarinx, orofarinx, dan laryngfarinx. Jadi fungsi dari faring ini atau teka yaitu menyaring udara oleh rambut getah atau yang disebut dengan silia. Kemudian menyeimbangkan tekanan udara, kemudian tempat rangsangan bersin terjadi, dan untuk mengeluarkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau kita masalah mengalami bersin, itu tempat terjadinya itu ada di faring. Nah, kemudian organ yang ketiga, yaitu ada laring atau pangkal tenggorokan. Jadi laring ini adalah saluran udara yang bertindak sebagai pembentukan suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Jadi di faring ini terdapat epiglotis pada bagian pangkal tenggorokan yang berfungsi untuk menghindari masuknya makanan ke sistem pernapasan dan sebagai penghubung antara faring dan trakea. Jadi pada saat kita
memasukkan makanan itu dia salurannya berbeda karena dia masih terdapat epiglotis di sekitar laring itu. Epiglotis itulah yang memisahkan antara saluran makanan sama saluran udara. Kemudian organ yang keempat itu ada trakea atau batang tenggorokan. Jadi trakea ini tersusun dari cincin tulang rawan yang berotot polos dan jaringan pengikat. Nah, jadi dapat kita lihat berdasarkan gambar terdapat cincin tulang polos ini yang berwarna biru ini. Ini merupakan cincin tulang polos. Maksudnya tulang rawan yang berotot polos. Kemudian di dalam trakea ini terdapat bulu getar halus yang berfungsi sebagai penolak benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang kelima itu ada bronkus atau cabang batang tenggorokan, yaitu merupakan cabang dari trakea yang berjumlah 2 yang menghubungkan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Jadi fungsi dari bronkus ini sama dengan tadi yang namanya laring. Itu sebagai penolak benda asing yang masuk bersamaan dengan udara ke dalam tubuh. Jadi pada saat kita menghirup udara itu, jadi si bronkus ini dia akan menyaring udara kotor itu karena di dalam bronkus ini masih terdapat bulu getar atau yang dinamakan silia. Silia itulah nanti yang akan menyaring benda-benda asing seperti debu atau kotoran seperti itu. Kemudian yang keenam ada bronchiolus atau cabang halus bronkus. Jadi cabang dari bronkus yang bermuara ke alveoli. Strukturnya itu tidak memiliki tulang rawan, memiliki silia, bagian ujungnya terdiri dari jaringan epitelium berbentuk kubus silia. Jadi bronchiolus ini ada bronchiolus kanan dan ada bronchiolus kiri. Selanjutnya ada pulmo atau disebut dengan paru-paru. Jadi pulmo ini diselubungi oleh selaput elastis yang dinamakan pleura. Letaknya itu di dalam ronggang dada, di atas diafragma, sekat yang membatasi ronggang dada dan ronggang perut. Jadi pulmo ini atau paru-paru ini terbagi menjadi 2, yaitu pulmo kanan dan pulmo kiri. Jadi pulmo kanan ini lebih besar. Maksudnya dia terbagi menjadi 2 pulmo kanan ini. Yaitu ada namanya bronkus sekunder dan ada namanya Mel. Jadi kita ulangi lagi. Jadi pulmo ini pulmo terbagi menjadi pulmo kiri dan pulmo kanan. Jadi pulmo kanan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu dinamakan lobus superior dan lobus inferior. Sedangkan pulmo kiri terbagi menjadi 3 lobus yang dinamakan lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Kemudian ada alveoli. Alveoli ini merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Difusi ini maksudnya adalah pertukaran zat terlarut dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi rendah atau hipotonis. Jadi kumpulan dari beberapa alveoli dinamakan dengan alveolus. Jadi alveoli ini terdiri dari selaput tipis yang terdapat banyak pembuluh kapiler. Kita dapat melihat dari gambar di sini alveolinya diselubungi oleh banyak pembuluh kapiler. Jadi nanti di alveolus ini darah akan melepas karbon dioksida ke lingkungan luar dan mengambil oksigen dari lingkungan luar. Kemudian ada diafragma. Diafragma ini berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya udara dari dalam dan keluar tubuh melalui kontraksi dan relaksasi. Kemudian bagaimana mekanisme pernapasan? Jadi mekanisme pernapasan ini terjadi saat sadar dan tidak sadar.
yaitu melalui inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi, tempat terjadinya itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Lalu apa perbedaan dari pernapasan dada dan pernapasan perut? Jadi pernapasan dada ini dilakukan dengan melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menyertakan diafragma yang membatasi ronggang perut dan ronggang dada. Jadi dari gambar ini kita dapat melihat pernapasan dada. Pernapasan dada ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, pada saat inspirasi itu udara akan masuk. Jadi pada saat inspirasi ini otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Hal ini membuat volume ronggang dada terisi oleh udara. Alhasil dada kita akan mengembang. Kemudian bagaimana pada saat ekspirasi? Pada saat ekspirasi ini otot antar tulang rusuknya itu berelaksasi. Nah, misalnya nih kita akan mengembuskan napas. Otot antar tulang rusuk kita itu terasa santuy, maksudnya santai gitu ya kan. Pada saat itu nanti udaranya itu akan keluar dan sehingga volume ronggang dadanya itu mengecil seperti itu. Seperti kita lihat dari gambar ini, dia berkontraksi dan berelaksasi. Kemudian ada pernapasan perut. Pernapasan perut ini dibantu oleh otot diafragma. Jadi letaknya itu di bawah perut, makanya namanya pernapasan perut. Pernapasan perut ini sama kayak pernapasan dada. Dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Jadi pada saat inspirasi itu dia akan menarik napas, otomatis perut kita itu akan terdorong ke dalam. Ini inspirasi ini udara masuk, akan menarik napas, jadi otomatis perut kita itu akan terdorong ke dalam, dan di saat seperti ini otot diafragma kita itu akan berkontraksi sehingga diafragma kita mendatar dan volume ronggang dada kita itu pun akan membesar. Seperti gambar ini. Kemudian bagaimana proses ekspirasinya? Jadi pada saat proses ekspirasi ini, pada saat kita mengembuskan napas, kita akan merasakan otot diafragma kita itu berelaksasi dan membuatnya melengkung ke ronggang dada, sehingga volume ronggang dada kita itu pun akan mengecil. Kemudian ada volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Itu tergantung pada ukuran paru-paru kita, kekuatan bernapas kita, dan cara bernapas. Jadi volume paru-paru itu terbagi lagi jadi beberapa. Seperti kita ketahui, ini ada udara pernapasan atau disebut dengan UP. Jadi udara pernapasan ini atau dikenal dengan tidal volume, yaitu udara yang masuk atau keluar sebanyak 500 cc saat inspirasi atau ekspirasi biasa. Kemudian ada udara komplementer atau UK. Jadi udara komplementer ini adalah udara sebanyak 1500 cc yang mudah didapat atau dihirup oleh dengan cara inspirasi dan yang maksimum setelah inspirasi biasa. Kemudian ada udara cadangan atau UC, yaitu udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Kemudian ada udara residu atau UR. Jadi udara residu ini adalah udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap di paru-paru. Kemudian ada kapasitas vital paru-paru atau KVP, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru melalui penghembusan napas sekuat-kuatnya, setelah itu melakukan penarikan napas sedalam-dalamnya. Kemudian yang terakhir ada volume total paru-paru atau VTP, yaitu keseluruhan dari udara yang dapat ditampung oleh paru-paru. Oke, jadi bagaimana sih mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida?
Jadi seperti yang kita lihat dari gambar, pada saat kita bernapas, molekul oksigennya itu akan melewati lubang hidung dan akan menuju ke paru-paru, melewati faring, kemudian melewati trakea. Kemudian bagaimana mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Pada saat bernapas, molekul oksigen akan melewati yang namanya lubang hidung dan akan menuju ke paru-paru melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melalui bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan dengan bronkiolus. Jadi di dalam alveolus ini terdapat banyak pembuluh kapiler darah, dan di alveolus ini terdapat pori-pori alveolus yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus ini terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi di luar menuju pembuluh kapiler dan akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah menjadi warna merah karena banyak mengandung kaya oksigen. Oksigen selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah, sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melewati cabang bronkus yaitu bronkiolus, kemudian melewati bronkus dan selanjutnya menuju ke trakea dan akhirnya akan melewati tubuh melalui lubang hidung tadi. Kemudian kelainan sistem pernapasan, diantaranya itu asma. Asma ini biasa itu kondisi di mana saluran udara itu meradang, sempit dan membengkak dan menghasilkan lendir berlebih sehingga menyulitkan bernapas. Kemudian ada TBC atau tuberkulosis, biasanya disebabkan oleh bakteri tuberkulosis yang TBC ini biasanya menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama kurang lebih 3 minggu dan terkadang mengeluarkan darah. Jadi penyakit TBC ini biasanya dia penyakit yang menularnya itu biasanya melalui air liur. Kemudian faringitis ini adalah iritasi tenggorokan yang dapat muncul dengan atau tanpa aktivitas menelan disertai infeksi seperti pilek dan flu. Kemudian bronkitis yaitu peradangan yang terjadi pada saluran bronkus, biasanya ditandai gejala batuk yang berlangsung selama 1 minggu lebih. Kemudian ada pneumonia yaitu infeksi yang menimbulkan peradangan pada kantung udara yang salah satu atau kedua paru-paru berisi cairan atau bahkan nanah. Kemudian ada emfisema yaitu emfisema paru-paru ini yaitu penyakit kronis akibat kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Kemudian ada difteri yaitu infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan. Dan yang terakhir yaitu asifikasi. Asifikasi ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia sehingga alveolus terisi cairan limfa. Demikianlah video kali ini mengenai tentang anatomi, fisiologi, sistem respirasi pada manusia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.